Tiga, yuk. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi tentang budidaya ikan lele. Baik, perkenalkan yang pertama nama saya Lutfi Kusuma Anggraini, nomor absen 23. Dan saya Ika Yuliana Sari, nomor absen 19. Saya Hera Kalian, nomor absen 25. Saya Muhammad Zulanda Fandi, nomor absen 29. Saya Galang Arya Pramadya, nomor absen 15. Saya Erdi Karen Ariansa, nomor absen 13. Menyiapkan kolam. Cara budidaya ikan lele pertama yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan kolam yang akan dipakai beserta alat yang menyiapkan kolam. Cara budidaya ikan lele pertama yang harus diperhatikan menyiapkan kolam, dipakai beserta alat dan bahannya antara lain benih, pelet, seser, selang, cangkul, sekop, ember, dan lain-lain. Berikut ini jenis kolam lele beserta kekurangan dan kelebihannya. 1. Kolam tanah. Kolam tanah menjadi jenis kolam sederhana dan bisa dikatakan sebagai metode tradisional membudidaya ikan lele. Kolam tanah juga disebut empang. Keunggulan kolam tanah: 1. Alami sehingga tidak pencemaran bahan kimia apapun di air kolam lele. 2. Hemat karena tidak membutuhkan alat maupun bahan yang mahal. 3. Banyak mikroorganisme alami yang tumbuh di kolam dan bisa menjadi makanan ikan lele. 4. Air kolam tidak perlu sering diganti. Kekurangan kolam tanah: 1. Menghabiskan lahan yang luas. 2. Ikan lele bisa rentan terhadap penyakit dan hama. 3. Suhu kolam sulit dikendalikan karena pengaruh cuaca. 4. Sulit membedakan ikan kecil dan ikan besar karena air kolam tanah yang keruh. 5. Kualitas ikan lele yang hidup di kolam tanah tidak begitu baik sehingga bisa menurunkan nilai jual. Kedua, kolam semen. Kolam semen hampir mirip dengan kolam tanah, namun dinding dan dasar kolam terbuat dari semen. Kolam ini banyak digunakan karena kuat dan tahan lama. Kelebihan kolam semen. Kolam semen memiliki kelebihan yang kuat, tahan lama, dan suhu air yang mudah dikontrol, serta penggantian air kolam yang bisa dilakukan dengan lebih mudah. Kekurangan kolam semen: membutuhkan biaya yang lebih besar. Ketika kolam rusak, perbaikan kolam termasuk lebih sulit untuk dilakukan. Perlu disterilkan beberapa hari agar bau semen hilang. Mudah ditumbuhi lumut. Ketiga, kolam jaring apung atau keramba. Kolam jaring apung atau keramba merupakan jenis kolam yang menggunakan jaring. Kolam ini sering dijumpai di pinggir sungai atau danau. Kelebihan kolam jaring: lahan budidaya yang bisa sangat luas. Pengontrolan ikan dilakukan dengan mudah, menciptakan lingkungan yang alami bagi ikan. Kekurangan kolam jaring: suhu air sulit dikontrol. Ikan lele rawan terserang penyakit, bisa hanyut jika jaring rusak.
Yang keempat, kolam terpal. Kolam terpal merupakan jenis kolam yang saat ini sedang sangat populer di kalangan pembudidaya ikan. Kelebihan kolam terpal, biaya lebih mudah, bisa dibuat di lahan yang sempit, ikan terlindung dari hama maupun penyakit. Peluang hidup ikan lebih tinggi dan tahan lama hingga 6 tahun bahkan lebih. Kekurangan kolam terpal, rawan terkena bocor, mudah lapuk karena hujan, kurangnya ion dan mineral dari tanah. Air kolam cepat berbau dan tidak awet. Dan selanjutnya adalah penyiapan kondisi air. Ketinggian air untuk ikan lele, budidaya ikan lele adalah 100 sampai 120 cm. Pengisian kolam dilakukan secara bertahap, yaitu dengan cara diberi pupuk lalu diberi air yaitu 30 sampai 40 cm. Jika yang digunakan adalah kolam sintetis, yaitu kolam terpal atau kolam semen, maka harus dipastikan bersih terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan sabun di media kolam agar tidak bau, yaitu dengan irisan daun pepaya dan daun singkong. Lalu didiamkan selama 1 minggu. Setelah proses pengisian kolam, biarkan kolam bersinari selama 1 minggu. Setelah itu kolam dikuras kembali dan digosok sampai tidak berlendir dan disinari matahari selama 2 hari. Lalu kolam diisi dengan air setinggi 30 sampai 40 cm dan ditambahkan antiseptik untuk 1 botol air. Ukuran kualitas air dapat dinilai secara fisik, yaitu air harus bersih. Yang kedua, air berwarna hijau cerah, dan yang ketiga kecerahannya sedang. Ukuran kualitas air secara kimia yaitu bebas senyawa beracun seperti amonik, dan yang kedua adalah mempunyai suhu optimal 22 sampai 26 derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya yaitu penyiapan benih ikan lele. Nah, untuk penyiapan benih ikan lele sendiri yaitu ciri-ciri harus benih yang benar-benar sehat. Ciri-cirinya yaitu gerakannya yang lincah dan tidak terdapat luka atau cacat di bagian tubuhnya, bebas dari penyakit dan gerakannya normal, gerakan renangnya normal. Nah, biasanya nih untuk benih ikan lele sendiri memiliki ukuran sekitar 5 sampai 7 cm. Nah, untuk harga benihnya sendiri ini sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah per ekornya. Dan yang selanjutnya adalah proses pembenihan ikan lele. Sebelum benih ditebar, diharuskan sesuai dengan iklim terlebih dahulu, yaitu masukkan benih ke dalam wadah, yaitu dengan wadah agar lebih mudah dan dimasukkan ke dalam kolam. Biarkan selama 15 menit agar terjadi penyesuaian suhu tempat kolam. Miringkan wadah agar benih keluar dengan sendirinya. Metode ini bermanfaat untuk pembudidayaan ikan lele. Yang selanjutnya adalah pemberian pakan ikan lele. Cara pemberian pakan ikan lele dimulai pada saat umur benih ikan, yaitu umur 3-7 hari. Caranya, yang pertama adalah pakan benih tersebut direndam. Lalu, jika sudah sedikit mengambang, lalu akan diberikan kepada ikan-ikan. Dalam pemberian itu, penggunaan takaran tidak boleh berlebihan karena bisa memabukkan ikan. Takaran yang dipakai berkisar antara 3-5%. Jika setelah 10 menit pakan diberikan, namun masih terlihat pakan yang berada di permukaan, maka harus segera diambil agar tidak mengendap dan menjadi racun. Berdasarkan kandungan proteinnya,
pakan dibagi menjadi 3, yaitu pakan awal atau pakan benih, yang kedua adalah pakan pertumbuhan, dan yang ketiga adalah pakan akhir masa pertumbuhan atau pakan dewasa. Waktu pemberian pakan bisa diberikan 4-6 kali sehari. Pelet. Pelet dibagi menjadi 2 macam, yaitu pelet mengapung dan pelet tenggelam. Pelet mengapung banyak mengandung protein, sedangkan pelet tenggelam atau pelet pabrikan ini dianjurkan diberikan ketika lele sudah dewasa. Pencegahan hama dan penyakit. Jika ikan memberikan perilaku seperti yang aneh-aneh atau tidak nafsu makan, bergerombol atau mengendap di bawah tanah, itu segera dipisahkan. Kemudian jika pakan dalam 10 menit pemberian pakan terdapat sisa pakan di permukaan, segera dibersihkan. Yang keempat adalah lengkapi kolam dengan saluran pembuangan yang baik. Masa panen ikan lele. Budidaya pembesaran ikan lele hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk panen. Saat waktu panen tiba, takaran ikan lele 1 kg sudah ditangkap 7-8 ekor. Saat waktu panen, sebaiknya menggunakan peralatan memanen yang berbahan licin dan halus agar tidak menimbulkan lecet pada ikan lele. Cara memanennya yaitu dengan menyurutkan air terlebih dahulu, kemudian gunakan serokan untuk mengganti ikan lele dan masukkan dalam wadah berbahan plastik. Anda juga bisa memakai jaring jika air kolam masih cukup banyak. Berikut daftar harga ikan lele tahun 2021. 1. Harga ikan lele sangkuriang berkisar 16.000 sampai 25.000 per kilogram. 2. Harga ikan lele lokal berkisar 15.000 sampai 25.000 per kilogram. 3. Harga ikan lele jumbo berkisar 20.000 sampai 25.000 per kilogram. 4. Harga ikan lele piton berkisar 20.000 sampai 25.000 per kilogram. Kesimpulan, budidaya ikan lele adalah salah satu usaha yang menjanjikan. Jika sudah berjalan dengan baik, usaha ini bisa menghasilkan omset yang besar. Perawatan ikan lele ini pun juga tidak terlalu sulit dan tidak memakan banyak biaya. Dari perkiraan yang saya lakukan, pendapatan laba bisa mencapai 15 juta, jumlah yang besar. Tentu keuntungan yang didapat juga akan jauh lebih besar. Ini fotonya. Baik, cukup itu saja penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Harusnya ada. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Yogi Muda, nomor absen 33. Saya ingin bertanya mengenai usaha budidaya ikan lele. Nah, pertanyaan saya itu begini. Jadi kita sebagai pengusaha mau merintis usaha, itu kan biasanya perlu modal yang nggak begitu besar dan menghasilkan laba yang besar, ya kan? Nah, pemilihan kolam apakah untuk pemula agar bisa menghasilkan kualitas yang bagus dan juga modalnya tidak terlalu besar, begitu? Oke, ditahan dulu. Silahkan dibicarakan sama temannya. Oke, the next question. Satu lagi pertanyaan terakhir. Question, the last question. No? Oke, aman satu pertanyaan. Oke, siapa yang mau jawab? Ini mungkin RG, siapa? Galang. Untuk pemula biasanya sering menggunakan kolam semen dan kolam terpal karena cenderung tahan lama dan biayanya yang cenderung murah. Ini yang bertanya di sini nggak di atas. Gimana? Sudah bagus? Iya, sudah bagus. Ada tambahan kegiatannya? Koma tadi.
Lihat mana? Sini.